Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Doni Sugianto Sihotam, mahasiswa Magister Manajemen, konsentrasi pemasaran. Saat ini saya akan melakukan sidang tesis dengan judul Pilihan Metode Pembayaran Wisatawan di Jakarta, mengungkap preferensi wisatawan dalam melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit versus aplikasi digital. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama, Prof. Usep Suhud, MSI, PhD, selaku pembimbing pertama. Dan yang kedua, Dr. Agung Wahyu Handaru, STMM, selaku pembimbing kedua. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu penguji, baik penguji 1 dan 2, dan juga ketua penguji. Selanjutnya, pada penelitian kali ini, ada beberapa isu yang menjadi latar belakang penelitian saya ini. Yang pertama itu adalah pertumbuhan teknologi finansial atau fintech. Meskipun adopsi fintech telah meningkat secara global, tingkat adopsi berbeda-beda di setiap negara, termasuk di Indonesia sendiri. Jakarta sebagai kota dengan teknologi yang tinggi di Indonesia, memberikan konteks unik untuk mengeksplorasi preferensi pembayaran wisatawan. Yang kedua itu pentingnya sistem pembayaran dalam pariwisata. Metode pembayaran yang efisien dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan mendorong kunjungan ulang atau intention to revisit intention. Secara global, wisatawan cenderung memilih pembayaran digital karena kenyamanan dan keamanannya, sekaligus menghindari transaksi tunai dalam jumlah besar. Memahami preferensi pembayaran wisatawan, faktor-faktor utama seperti ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, dan pengaruh sosial mempengaruhi pilihan pembayaran wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi pengaruh-pengaruh tersebut sehingga dapat memberikan wawasan strategis pembayaran yang disesuaikan dengan sektor pariwisata. Selanjutnya, tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan teori UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Venkates dan kawan-kawan pada tahun 2003. Teori ini menjelaskan adopsi suatu teknologi di mana komponen utamanya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan, penggunaan, dan niat untuk mengadopsi teknologi. Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama itu adalah effort ekspektansi. Menurut Liu et al. Tahun 2023, effort ekspektansi adalah variabel yang digunakan untuk menggambarkan seberapa mudah atau seberapa sulit suatu teknologi digunakan oleh pengguna dan untuk mengukur sejauh mana orang percaya bahwa penggunaan teknologi akan mudah dan tidak memerlukan waktu dan usaha yang berlebihan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada facilitating condition. Menurut Kumar et al. Tahun 2023, facilitating condition adalah merupakan persepsi pada sejauh mana seseorang percaya bahwa infrastruktur dan teknis yang memadai dapat mendukung penggunaan teknologi tertentu. Yang ketiga adalah social influence. Menurut Jimenez Barreto et al. Tahun 2020, merupakan persepsi seseorang terhadap norma subjektif dari komunitas sosial mereka yang dapat berdampak positif maupun negatif pada adopsi atau penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah prevalent expectancy, didefinisikan sebagai tingkatan yang menunjukkan sejauh mana seseorang individu meyakini bahwa penggunaan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerja pekerjaannya. Ini diambil dari Venkates tahun 2003.
Selanjutnya ada attitude. Attitude menurut Mahatana Kun dan Suvitawat tahun 2023, attitude adalah seseorang melihat penggunaan teknologi tertentu sebagai positif atau negatif dipengaruhi oleh sikap mereka yang merupakan komponen penting dalam berbagai model penerimaan teknologi. Selanjutnya ada perceived benefits, yaitu menurut Gupta et al. Tahun 2015 adalah persepsi positif dan kebermanfaatan yang dirasakan penggunanya untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan dan individu dan kinerja. Ini dikenal sebagai keuntungan yang diharapkan oleh orang-orang. Intention to reuse merupakan keinginan pengguna untuk menggunakan kembali layanan atau sistem di masa mendatang. Konsep ini sangat penting untuk sistem pembayaran tempat wisata karena menentukan keberhasilan sistem dalam jangka panjang. Hal itu menurut Liu et al. Tahun 2023. Dalam penelitian ini, model yang diajukan terlihat pada gambar. Nah, model ini akan dianalisis menggunakan structural equation model (SEM), di mana di sini terlihat ada 3 layer. Yang pertama itu X1-nya adalah effort expectancy, X2 facilitating condition, X3 social influence, Y1-nya performance expectancy, Y2-nya attitude, Y3-nya perceived benefit, sedangkan Z-nya adalah intention to reuse. Pada gambar terlihat bahwa terdapat 6 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sedangkan hipotesis yang dibangun pada penelitian ini terdapat 9 hipotesis. Yang pertama itu adalah effort ekspektansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance ekspektansi. Yang kedua, facilitating condition berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance ekspektansi. Yang ketiga, facilitating condition berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude. Hipotesis keempat, facilitating conditions berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived benefit. Yang kelima, hipotesis kelima, social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived benefit. Yang keenam, perceived benefit berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude. Yang ketujuh, performance ekspektansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to reuse. Yang kedelapan, attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to reuse. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah perceived benefit berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to reuse. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan objek penelitiannya adalah wisatawan yang berkunjung ke Jakarta, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sedangkan populasi dan sampelnya itu mencakup seluruh wisatawan yang mengunjungi tempat wisata di Jakarta, dan pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik convenience sampling dengan jumlah 430 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan survei daring, sedangkan skala pengukurannya itu menggunakan 7 skala Likert. Teknik analisisnya menggunakan explanatory faktor analisis, selanjutnya dilanjutkan oleh confirmatory faktor analisis, dan uji model menggunakan structural equation modeling. Sedang untuk hasil penelitiannya, yang pertama itu adalah profil responden. Kita melihat bahwa di sini terdapat 430 responden, di mana 331-nya adalah laki-laki sekitar 76,9%, sedangkan perempuannya adalah 99 responden dengan persentase 23,1%. Sedangkan dari usia di sini dibagi menjadi 6 kelompok usia, di mana usia tertinggi adalah dari usia 17 sampai 20, mewakili 45,8%, sekitar 197,
responden, sedangkan usia paling rendah adalah di atas 40, usia paling rendah adalah antara 36 sampai 40 tahun. Dengan jumlah responnya 3, persentasenya 0,8%. Sedangkan status pernikahan dibagi menjadi 4. Ada belum menikah, menikah, berpisah, bercerai, dan pasangan meninggal. Persentase terbanyak adalah responden yang belum menikah dengan persentase 93,5%. Sedangkan yang menikah 0,5%, yang berpisah bercerai 6,0%, sedangkan yang meninggal tidak ada alias 0%. Sedangkan pendidikan terakhirnya itu di sini terlihat bahwa dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah pendidikan kurang di bawah SLTA, mulai dari tidak lulus SD sampai lulusan SMP atau SLTP. Terdapat 15 orang atau responden dengan persentasenya 3,4%. Yang tertinggi adalah lulusan sarjana ataupun sarjana terapan dengan jumlah respondennya 245, menyumbang sekitar 27,0%. Sedangkan SLTA 7%, diploma 29,3%, dan pasca sarjana 14 orang 3,3%. Sedangkan untuk yang profil pekerjaan yang belum bekerja mewakili 57,0%, sekitar 245 orang atau responden, sedangkan yang bekerja 139 responden, 32,3%, 44 orang memiliki usaha sendiri, sekitar 10,2%, dan 2 orang pensiunan, sekitar 0,5%. Selanjutnya, hasil uji validitas dapat terlihat bahwa masing-masing dari item per variabel konstruk terdiri dari 5 indikator, di mana effort ekspektansi di sini semuanya valid, ya, di atas 0,6, nah, di atas 0,4, kemudian juga facilitating condition, semuanya valid, social influence di atas semuanya valid, sedangkan performance ekspektansi semuanya valid, attitude semuanya valid, dan intention to reuse semuanya valid. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap indikatornya dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas atau korombak alfanya itu dengan CR tabel minimal 0,6, di mana effort expectation itu korombak alfanya 0,920, facilitating condition korombak alfanya 0,46, social influence 0,902, performance expectancy 0,879, attitude 0,927, percent benefit 0,915, dan juga yang terakhir intention to reuse 0,949. Semua variabel dalam uji reliabilitas ini dinyatakan reliable karena di atas nilai CR tabel minimal. Hasil uji hipotesis menggunakan structural equation model sebelum di dropping dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan gambar yang seperti ini, terlihat di sini ada
ada tabel goodness of fit index, di mana ada sekitar 3 item itu yang tidak fit, yaitu chi-square, significant probability, dan juga C-min DF. Sedangkan yang medium fit itu ada GFI, AGFI, TLI, dan juga CFI. Dengan cut off value-nya itu di sini terlihat ya belum memenuhi. Sedangkan yang fit cuma satu, yaitu Erencia, di mana nilainya itu adalah kurang 0,08, sedangkan nilainya sebelum melakukan uji SEM itu 0,071. Selanjutnya, setelah dilakukan kesesuaian modelan melalui structural equation model, setelah di dropping itu terlihat ya dalam tabelnya itu di mana semua ketentuan goodness of fit index-nya itu sudah fit gitu. Di mana chi-square-nya sudah kecil, significant probability-nya udah di bawah 0,05, yaitu sudah di atas 0,05, yaitu 0,071, artinya fit. Erencia-nya itu udah di bawah 0,08, yaitu 0,028. GFI-nya itu sudah di atas 0,90, yaitu 0,978, sedangkan AGFI-nya harusnya di atas 0,9, dengan nilainya itu 0,958, artinya fit. C-min DF-nya itu harusnya di bawah 2, sedangkan yang hasil estimate-nya itu sudah 1,378, sedangkan TLI-nya itu dan juga CFI-nya itu harus di bawah 0,95. Sedangkan hasilnya itu sudah 0,995 dan 0,993, semuanya sudah dinyatakan fit. Selanjutnya, hasil uji hipotesisnya menunjukkan bahwa dari 9 hipotesis yang sudah diuji, ada sekitar 6 yang diterima dan 3 yang ditolak. Hipotesis yang pertama itu adalah effort ekspektansi berpengaruh terhadap performance ekspektansi. Hipotesis ini diterima karena nilai CR-nya itu di atas 1,98 atau P-nya itu 0, di atas lebih besar dari di bawah 0,05. Sedangkan hipotesis kedua itu facilitating condition dan berpengaruh terhadap performance ekspektansi dengan nilai CR-nya itu di atas 1,98, yaitu 4,027. Hipotesis ini diterima. Sedangkan facilitating condition terhadap attitude juga diterima dengan nilai CR-nya 3,104. Sedangkan hipotesis yang keempat, facilitating condition terhadap perceived benefit itu ditolak karena nilainya itu di bawah 1,98, yaitu 0,636. Selanjutnya, hipotesis kelima, yaitu social influence terhadap perceived benefit dengan nilai CR-nya itu 0,947, artinya di bawah 1,98, hipotesis ini ditolak. Selanjutnya, perceived benefits terhadap attitude sebagai hipotesis ke-6, nilai CR-nya itu 3,8212, yaitu di atas 1,98, hipotesis ini diterima. Sedangkan performance ekspektansi terhadap intention to reuse, nilai CR-nya itu 1,445,
di bawah 1,98, artinya hipotesis ini ditolak. Hipotesis ke-8, attitude terhadap intention to reuse. Nilai CR-nya itu 2,623, artinya hipotesis ini diterima. Sedangkan yang terakhir, hipotesis ke-9, perceive benefit terhadap intention to reuse, nilai CR-nya 2,256. Hipotesis ini diterima karena di atas minimal 1,98. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting. Yang pertama adalah hipotesis yang diterima meliputi hubungan antara effort ekspektansi dengan performance ekspektansi. Selanjutnya, hipotesis facilitating condition terhadap performance ekspektansi. Facilitating condition berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude. Selanjutnya, perceived benefit berpengaruh positif terhadap attitude, dan juga attitude berpengaruh positif terhadap intention to reuse. Dan terakhir, perceived benefit berpengaruh positif terhadap intention to reuse. Total hipotesis yang diterima adalah 6 hipotesis. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kondisi yang memfasilitasi, manfaat yang dirasakan, serta sikap mempengaruhi signifikan terhadap variabel terkait dalam penelitian ini. Di sisi lain ada 3 hipotesis yang ditolak, yaitu facilitating condition tidak berpengaruh terhadap perceived benefit, social influence tidak berpengaruh terhadap perceived benefit, dan terakhir performance ekspektansi tidak berpengaruh terhadap intention to reuse. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel yang diuji. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Semoga hasil penelitian saya ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih, sekian.